Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum ajma'in min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu wa aqallul kafni satiru jami'il badani wa thalathu lafaifa liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi wa lam yusi bitarkiha. Oke, sampai situ ya. Mengkafani, cara mengkafani jenazah atau cara mengkafani mayit. Wa aqallul kafni, dan sedikitnya mengkafani, ya, sedikitnya kain kafan, yaitu satiru jami'il badani, menutupi seluruh badan si mayit, menutupi seluruh badan si mayit atau badan jenazah. Wa thalathu lafaifa, dan 3 lapis liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi, jikalau jenazah tersebut meninggalkan harta peninggalan yang lebih daripada utang piutangnya. Artinya mengkafani jenazah yang paling pentingnya adalah menutupi aurat. Wa ammal kafan ma yasturul aurata lil mayyit. Adapun yang dinamakan kain kafan adalah apa-apa yang menutupi aurat bagi mayit atau jenazah. Nah, kita berbicara cara mengkafani jenazah atau cara mengkafani mayit. Apakah ada perbedaan mengkafani jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan? Tentunya ada perbedaan. Perbedaannya yaitu mungkin secara teknis dan juga lembaran atau lapisan kain kafannya. Nanti ada perbedaannya di situ. Lalu kita berbicara kain kafannya dulu nih. Apa yang dimaksud dengan kain kafan? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan kain kafan adalah pakaian apa saja yang boleh dipakai semasa hidup, itu boleh dijadikan kain kafan. Wa yajuzu takfinu kulli insan fima yajuzu lahu labisahu fil hayah. Diperbolehkan mengkafani jenazah yaitu dengan apa yang diperbolehkan dipakai oleh orang tersebut semasa hidupnya. Nah, kita bicara boleh dulu. Contoh, seorang perempuan semasa hidupnya diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Maka ketika perempuan ini meninggal, jenazahnya boleh dikafani dengan kain sutra. Laki-laki semasa hidupnya boleh tidak pakai kain sutra. Haram laki-laki menggunakan kain sutra. Maka jenazahnya ketika meninggal dunia, laki-laki tidak boleh pakai kain sutra dikafaninya. Warna apa aja boleh. Boleh nggak? Warna kuning boleh nggak? Merah? Boleh. Kita bicara bolehnya dulu, ya. Kain kafan boleh warna apa aja. Semasa hidupnya kita boleh pakai batik. Boleh nggak? Maka ketika kita meninggal dunia,
dikafani pakai kain batik boleh. Boleh ya? Boleh nggak? Kain kafannya pakai batik boleh nggak? Nah, kayak mau kondangan gitu. Pakai jas boleh nggak? Boleh, karena semasa hidupnya kita pakai jas boleh. Maka ntar kalau kita ngeliat ada jenazah dipakein jas, jangan dibilang haram-haram, karena boleh. Pakaian apa saja yang diperbolehkan semasa hidup, maka boleh untuk dipakaikan menjadi kain kafan. Pakai kain warna kuning, kain warna merah. Kita bicara bolehnya dulu. Pakai kain kafan bekas juga boleh. Ya, boleh nggak? Pakai kain kafan bekas? Karena kita pakai baju bekas aja boleh semasa hidup. Maka ketika meninggal dunia pakai kain bekas boleh. Nah, itu kita bicara bolehnya dulu. Nanti bicara ada kesunahannya seperti apa, itu ada di situ deh. Tuh, itu ada di situ. Nah, ya kita bicara bolehnya dulu. Lalu kalau kita sudah memahami kain kafan apa saja boleh, kita nanti bicara perbedaan cara mengkafani, bagaimana mengkafani jenazah laki-laki, bagaimana mengkafani jenazah perempuan. Nah, tentunya dalam mengkafani jenazah atau mengkafani mayit ini ada cara yang sederhana atau cara minimal, ada cara maksimal atau cara yang sempurna. Nah, cara minimal kita bicara bagaimana cara minimalnya atau cara yang sederhananya, yaitu yang terpenting gugur kewajiban, menutupi aurat jenazah itu sudah cukup. Contoh, laki-laki meninggal dunia yang ditutupi auratnya antara pusar dan lutut, boleh nggak? Ada jenazah kita kafanin, jenazahnya cuma ditutupin antara pusar sama lutut, boleh nggak? Boleh. Sebab apa? Sebab cara yang minimal adalah yang penting gugur kewajiban, menutupi antara pusar dan lututnya jenazah laki-laki. Yang terpenting tertutup auratnya. Itulah yang disebut sebagai haknya Allah. Hak Allah. Jadi dalam perkara mayit itu ada 3. Satu, hak Allah. Ya, hak Allah itu cukup menutupi aurat mayit. Itu hak Allah. Yang kedua ada hak bagi mayit. Hak mayit. Apa yang dikatakan hak mayit? Yaitu 1 lapis satiru jami'il badan, 1 lapis menutupi seluruh badan si mayit. Cukup dengan kain 1 lapis tertutup seluruh badan, itu haknya mayit. Ya, itu haknya mayit. Nah, yang ketiga ada hakul adam atau haknya orang lain. Ya, inilah yang terkait utang piutang si mayit. Jelas ya? Ada 3 hak. Nah, itu cara yang sederhana, cara yang minimal, yang terpenting tertutup seluruh badan dengan 1 lapis boleh. Akan tetapi dalam ajaran agama kita tentunya ada sunnah-sunnah, ada adab-adab yang mesti kita pelajari. Ini tujuannya, gunanya ngaji begini, kita jadi paham, ya. Cara yang dikatakan sempurna di dalam mengkafani jenazah. Tahap persiapan dulu. Seperti kemarin kita udah bahas, tahap persiapan 1, kita siapkan dulu 5 tali. Siapkan 5 tali, yang boleh ngambil talinya itu disobek dari kain kafan. Siapkan 5 tali. Untuk apa tujuannya tali? Untuk mengikat. Ya. Apa 5? 1 bagian kepala, 2 bagian dada, 3 bagian pinggul, 4 bagian lutut, yang kelima bagian kaki. Itu caranya mengikatnya dengan kelima yang terpisah. Boleh kelima-limanya digabung, atau kita katakan pakai tali yang panjang. Kan tadi 5 tuh, dibagi 5 tadi. Talinya dibagi 5. Ini yang kelimanya disambung, diikat.
jadi panjang nggak? Betul nggak? Atau menggunakan tali yang memang panjang. Cara mengikatnya nih, nanti boleh begini. Ini caranya lebih utama, bahkan lebih simpel dengan tali yang panjang, yang 5 dijadikan 1. Jadi ngikatnya dari atas, dililit, terus sampai di kaki. Jadi ngikat cuma 2 ikatan, di pala sama di kaki. Jadi itu lebih mudah, lebih simpel. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena nanti kan pas dikuburin dibuka lagi. Nah, ini cara yang kedua dengan mengikat tali yang panjang. Ini cara yang utamanya. Oke? Persiapan yang kedua. Persiapan yang kedua, setelah kita menyiapkan tali 5 buah, kita siapkan 3 lapis kain kafan. 3 lapis kain kafan. Ini untuk jenazah laki-laki. Yang mana per lapisnya harus menutupi seluruh tubuh jenazah. Jadi ini jenazah mana ya? Pakai kain nih, pakai kertas. Hah? Nggak ada kainnya. Nah, ini contoh, ini kertas. Ini 1 lapis, ini 2 lapis, ya, dan ini 3 lapis. Nah, ini yang dikatakan 3 lapis begini, jadi numpuk. Kalau yang beredar sekarang, yang terjadi oleh kita, 3 lapisnya disusun begini nih. Tuh, lembaran kain kafannya disusun begini, yang satu di tengah dimiringin begini, yang satu dimiringin begini, itu lah yang kita lihat sekarang tuh. Ini dihitungnya 1 lapis karena hanya mampu menutupi seluruh badan dengan 1 buntelan. Ketika dibuka 1 lapisnya, maka akan terlihat tubuh si jenazah. Maka itu tidak dikatakan 3 lapis. Yang dikatakan 3 lapis adalah 1 terbungkus rapi begini tanpa terlihat jenazah tubuhnya, 2 dibungkus lagi, 3 dibungkus lagi. Maka sunnahnya bagian luar lapisan terakhir itu harus lebih lebar, bagian kedua lebih kecil, 3 lebih kecil. Yang terpenting 1 lapisnya menutupi seluruh badan. Paham sampai sini? Ya. Maka kalau nggak bisa dijahit. Kalau yang sekarang dijual kain kafan itu nggak cukup untuk menutupi badan kita. 1 lapis masih ada kelihatan setengah-tengahnya. Boleh nggak dijahit? Boleh dijahit. Ya, kalau mau nyiapin jenazah kita kain kafan dari sekarang beli jahit. Ya, biar nanti langsung gubet, langsung tertutup 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Jadi boleh dijahit. Kalau yang sekarang itu menutupi tidak semuanya ketutup, kelihatan. Nah, apalagi yang gemuk. Nah, siapin kain kafannya sendiri deh. Ya, karena kalau kita mau ngikutin sunnahnya dengan 3 lapis, dengan tadi 3 lapisnya, 1 lapis tertutup, 2 lapis tertutup, 3 lapis tertutup. Bukan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini dihitungnya 1 lapis. Boleh nggak begitu? Boleh saja, karena hanya cukup dengan 1 lapis saja menutupi seluruh badan, itu sudah menutupi haknya mayit. Ya, caranya itu. Nah, bagaimana kalau jenazah perempuan? Itu kan jenazah laki-laki. Jenazah perempuan siapkan 2 lapis. Kalau laki-laki 3 lapis, jenazah perempuan 2 lapis. Begini, cukup 2. Nah, nanti perempuan dibuatkan lapisan yang di bawahnya. Setelah kita taruh 2 lapis begini, taruh di bagian bawah sini buat roknya. Di sini buat rok. Tuh. Ini buat rok, dan bagian atasnya kita taruh untuk baju kurungnya. Kita robek tengahnya begini. Nah, ini buat muat pala. Tuh, di sini taruh buat pala. Begini. Di sini tadi udah ada roknya nih. Di sini rok, di sini pala. Itu buat perempuan.
Ya, kalau laki-laki cukup dengan tiga lapis. Dan juga setelah kita menyiapkan kain kafannya, kita siapkan celana dalamnya. Kita buatkan celana dalam dengan kain kafan. Cukup ditempelin begini aja, boleh. Tuh, dilipat ke bawah begitu, diikat. Atau biar mau gampang dibikin begini. Ini kita robek, set. Ini kita robek lagi di sini. Nah, di sini nih, gedean tuh robeknya tuh. Nih segini. Nah ini nutup, ini nutup. Nah yang ini buat ngikat tujuannya nih. Tuh, begitu di sini ngikat. Beliin aja ini. Hah? Beliin pampers? Jangan pakai pampers. Jangan pakai popok. Pakai. Ya, kita bikinin celana dalamnya. Dibuat dari kain kafan. Boleh, yang penting nutup aja gitu. Yang penting nempel. Ya, untuk jenazah laki-laki dan juga perempuan. Bikinin celana dalamnya. Lalu laki-laki disunahkan menggunakan gamis. Sunnah nih. Kalau ngambil sunnahnya kayak tadi dibikinin baju kurung begini laki-laki. Selain yang 3 lapis dibikinkan seperti ini baju kurung. Tuh. Untuk seperti halnya menjadi gamis. Atau kemudian disunahkannya lagi menggunakan sorban imamah. Pakai cari sorban yang putih, iketin di sini, gulungin. Kalau enggak nanti pakai kapas, boleh. Yang penting ada seumpama seperti peci. Itu laki-laki. Kalau perempuan siapin 1 lembar lagi, selain 2 lapis luar, rok, baju kurungnya, taruhin 1 lembar di pala buat jadi kerudungnya. Tuh. Jadi perempuan ada berapa tuh? 5. 2 lapis bagian luar. Ya, yang ketiga jadi rok, yang keempat jadi gamis, yang kelima jadi kerudung. Jadi ada berapa perempuan butuh kainnya? 5. Tetapi 2 lapis hanya untuk sebagai membungkusnya hanya 2 lapis, selebihnya untuk jadi pakaiannya, roknya, gamisnya dan juga kerudungnya. Kalau laki-laki dengan 3 lapis tadi ditutup dan disunahkan boleh menggunakan gamis, celana dalamnya dipakai, boleh sunnah pakai imamah, ya pakai sorban. Lanjut, siapkan kapas secukupnya. Setelah itu siapkan kapas secukupnya. Untuk apa kapas ini? Untuk menutupi semua lubang-lubang mayit. Yang ada lubang hidung, telinga, mata, dubur, ditutup lubang-lubangnya. Dan juga seluruh anggota sujud. Mana aja anggota sujud? Telapak tangan, ya jidat, telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki kita. Jadi ada berapa tuh? 7. Untuk menutupi lubang-lubang yang ada di mayit. Hidung, nih hidung tutupin nih pakai kapas. Lubang telinga, lubang mata, kemudian anggota sujud, jidat, telapak tangan kanan kiri, lutut kanan kiri, kemudian kaki, telapak kaki kita nih, ibu jari jari-jari telapak kaki kita ditutupin pakai kain, pakai kapas yang telah kapasnya tersebut dibubukin cendana. Maka kita jangan lupa siapkan bubuk cendana. Siapin bubuk cendana. Bubuk cendana tujuannya untuk memberikan wangian. Kita aurin tuh di kain kafan. Kain kafan kita tebar 1 lapis, bubukin cendana. 2 lapis, bubukin cendana. 3 lapis, bubukin cendana. Kapas juga begitu, kasih bubuk cendana. Ya. Udah? Setelahnya disunahkan kita kain kafannya itu dibukhuri.
Jadi sebelum kita tebar, sebelum kita gelar kain kafannya, selapis-selapis kita kasih buhur. Tahu buhur? Ya, asapnya itu. Nah, itu ntar kita buhurin dulu. Baru kita tebar, baru kita gelar. Kita kasih buhur dulu. Ini buhur nih. Ya, ada buhur nih, asapnya. Nah, kita ini dulu set, baru kita gelar. Kasih bubuk cendana. Hah? Digarang. Kalau kata kita digarang. Itu sunnahnya. Lalu posisi kain kafan menghadap ke arah kiblat. Posisi kain kafan menghadap ke arah kiblat. Kakinya jenazah ke arah barat. Palanya ada di timur. Ini kiblat kita kemana? Sono. Ya, berarti menghadap ke sono. Kakinya menghadap ke sono. Itu sunnah. Jangan dipaksain kalau rumahnya sempit. Mentok, masa ditekuk itu jenazah. Ya, kalau memang bisa, ya tempat dia sholat di mana tuh? Ada gelar di situ. Ya, jenazahnya diarahkan ke kiblat. Setelah kita taruh jenazahnya udah di atas kain kafan, lobang-lobang mayit kita udah tutupin pakai kain, pakai kapas yang udah dikasih bubuk cendana. Yang laki-laki udah kita pakein peci, pakai kapas, bentuk kapas seperti peci. Kalau dia nggak punya sorban, kalau pakai sorban cukup udah sorban aja, nggak usah dikapasin lagi palanya. Kalau udah pakai sorban, kan sorban udah ngelilit tuh ke belakang, ya. Dan anggota-anggota sujudnya udah kita kasih kapas juga yang udah dibubukin pakai cendana. Lalu kaki kanan dan kiri si mayit dirapetin begini nih. Jadi jangan renggang begini, tapi dirapetin lurus begini kakinya. Ini tujuannya apa? Untuk nanti di kuburan biar nih kakinya rapet begini, biar enak nyangganya. Kan ntar dia dimiringin. Nah, kalau lebar ntar nggak bisa. Akhirnya ini tujuannya untuk itu, diikat rapet. Ya. Kemudian posisi tangan si mayit, mau laki atau perempuan sama. Ada 3 posisi. Posisi utama, tangan kiri mayit. Tangan kiri mana? Ini tangan kiri mayit di atas dada. Posisi utama. Ya, tangan kanan diluruskan begini. Jadi posisi mayit begini. Ini yang utamanya, posisi tangan kalau kita mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Posisi yang kedua, dengan sedekap kayak kita sholat. Nah, kita sholat gimana sedekapnya? Nah, begini. Ini kalau orang sholat. Tapi kalau jenazah sedekapnya yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Tujuannya ketika nanti di liang lahat miring, ini nggak kebuka, masih ketutup rapat sedekap. Kalau kanan di atas, ketika dimiringin begini, ini ngampleh tuh. Sekarang kita bisa nahan karena punya tenaga, masih hidup. Jenazah ketika dimiringin begini, blek, dia jatuh begini, ya. Ketika jatuh begini, loh hidup lagi. Emang jatuh bukan hidup lagi, ya. Lalu posisi yang ketiga, dilurusin dua-duanya begini. Ngubetnya tuh, ngafaninya begini aja udah, nggak usah diinin. Nah, ini kan dapatnya di ngaji begini nih, ya. Jadi memposisikan tangan jenazah biar enaknya, biar simpelnya tadi boleh begini. Tapi lebih utama yang kiri aja disedekepin, ditaruh di atas dada, yang kanan dilurusin. Ini posisi utamanya. Paham tuh? Ya. Jadi posisi tangan mayit ada tiga posisi. Lalu menutup mayit kita. Nah, sebelum menutup, bagi jenazah perempuan itu boleh dipakaikan bedak.
pakein bedak, kemudian dipakein lipstik, pakein sipat mata, celak mata, pakein. Jenazah perempuan. Pakai skincare. Ya, kalau jenazah perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu dibedakin. Oh, silakan. Ya, biar cakep aja, biar pantas dilihatnya. Dan menutupi mayit. Ini kan kapan nih? Mayit udah ada yang kita taruh. Nutupinya dari bagian lapisan kiri, baru kanan. Tuh, begini. Kiri dulu, kirinya mayit tapi kirinya mayit mana? Hah? Sama-sama kita. Nih. Nih. Talo. Jadi bingung ngomong soal kiri sama kanan. Ini kan mayit pada sana nih. Berarti sini dulu nih, yang ini dulu. Kalau kita kanannya kita berarti. Kalau kita lagi ngadep begitu berarti kirinya kita ya. Ayo nggak sih? Ini jadi gaduh kita. Nih begini nih. Ini baru ini. Tuh, begitu bentukannya. Ini dulu. Kiri mayit apa kiri kita kalau kayak gini? Ini dulu, baru gini. Kepalanya di mana, Cak? Nih, kiblat sono. Kiblat sono, dia madep sono. Nih, kesini dulu baru begini gitu tuh. Berarti kanannya mayit ya? Kiri lah. Gimana sih? Kirinya mayit, kiri tetap kanan. Kalau itu kanan kita. Kayaknya dari lapisan kiri terus kanan gitu tuh. Ya. Kita tutup dari lapisan kiri kemudian ke kanan. Semua lapisan begitu. Jadi 3 lapis. Kalau bagi laki-laki 3 lapis ditutupnya begitu. Atu-atu. Jangan langsung digubet barengan. Atu-atu. Set. Yang kedua baru. Begitupun jenazah perempuan yang 2 lapis sama begitu. Lalu diikat pakai tali yang tadi. Kalau tadi talinya 5, berarti ngikatnya dari kaki dulu. Kaki diikat. Simpulan ikatannya ada di sebelah kiri, ada sebelah kiri si mayit, biar nanti ketika mayit dimiringkan di liang lahat gampang bukanya. Itu tuh, enak kan tuh. Nah, kaki dulu, habis kaki ke lutut baru ke pinggul ke dada ke kepala. Itu kalau yang 5 iketan. Kalau tadi kita belajar ada lagi yang enakan, lebih gampang, langsung 5-5-nya dijadiin satu atau dengan tali yang panjang. Diikatnya mulai dari kaki. Ngikatnya gimana kalau gitu? Panjang. Nah, digubet, dililitin. Nih, tali dililitin. Nih kaki, ini pala. Nah, ini dari sini dulu. Dan kita kemari ikat. Jadi cuma 2 kali ikatan. Diikat di kaki sama diikat di pala. Jadi nggak mesti 5 tuh. Kayak pesor. Ya pokoknya begitu. Dari kaki lilit. Nah, ntar kan kalau kita udah buka sini, yang sini renggang jadinya longgar. Ya nggak kayak tadi keikat. Nah, tujuannya pakai diikat begitu. Pas nanti dibawa dari rumah ke masjid buat disolatin, ke masjid, ke pemakaman mau disolatin, itu kagak kebuka, kena angin. Tujuannya begitu doang tuh diikat tuh. Sebenarnya mah kalau nggak diikat juga kagak ngapa-ngapa. Tujuannya diikat biar dibawa dari rumah ke tempat kuburannya, dia kagak kebuka, nggak ngablak. Repot kalau udah rapi-rapi didandanin ngablak. Makanya loh kok Ustaz sampai kuburan dibuka lagi talinya? Ya emang dibuka lagi karena talinya itu tujuannya hanya untuk tadi semasa dia di perjalanan dari rumah sampai kuburannya. Udah jelas tuh ya? Itu cara mengkafani jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Nah, adapun bacaan seorang amil yang dia mengkafani jenazah atau orang yang melihat ketika jenazah sedang dikafani, adapun bacaannya Bismillahirrahmanirrahim
la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqihi al-aman min adabil qabri wa min fitnatil qabri. Allahumma zidna imanan wa tasdiqan wa tasliman. Itu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqih al-aman min adzabil qabri wa min fitnatil qabri. Allahumma zidna imanan wa tasdiqan wa tasliman. Ya, ntar ada di sini nih tulisannya. Ya. Udah ditulis. Ya, mantap deh. Itu dia cara kita mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.